Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang coworking ini tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sengaja saya mengumpulkan panjenengan semua di ruang coworking ini keterkaitan dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka, sehingga saya kepengen nanti melakukan satu observasi begitu nggih terkait dengan kegiatan perencanaan pembelajaran, yang mana ini tentu saja menjadi satu hal yang kita semua perlukan, karena sebagai guru untuk pembelajaran sendiri adalah weaponnya atau senjatanya kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelumnya, ini ada satu data yang kita miliki di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, yaitu raport mutu pendidikan di tahun 2024. Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri nih di raport pendidikan yang kita dapatkan, masih ada beberapa warna yang kuning. Okay? Akan saya bacakan untuk yang masih berwarna kuning atau yang nilainya masih sedang, yaitu kemampuan literasi murid, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemampuan numerasi murid. Lalu yang ketiga, ada penyerapan kelulusan. Yang keempat, ada di kualitas pembelajaran. Ini yang masih mendapatkan warna kuning di raport mutu pendidikan, sehingga nanti harapannya untuk bisa melakukan perencanaan pembelajaran di semester berikutnya, kita harus lebih memfokuskan kepada pembelajaran-pembelajaran yang dasarnya masih berwarna kuning ini. Dan yang sudah baik, nilainya baik, itu ada beberapa juga ya. Yang pertama ada di karakter murid, sudah ada kenaikan dari tahun 2023. Lalu di kondisi keamanan sekolah juga sudah terrecord di situ nilainya baik. Lalu ada juga kondisi kebinekaan sekolah di sini, itu juga nilainya naik dari tahun 2023. Dan yang terakhir adalah keselarasan dengan dunia kerja, yang mana ini merupakan capaian terbaik kita. Jadi alhamdulillah untuk keselarasan atau sinkronisasi dengan dunia kerja sudah mendapat nilai baik, dan ini perlu kita pertahankan untuk raport pendidikan di tahun 2025. Dan dari hasil analisa itu Bapak Ibu sudah saya rangkum di situ. Ada beberapa identifikasi indikator prioritas yang masih berwarna kuning ya. Yang pertama tadi ada di penyerapan lulusan SMK. Di sini di penyerapan lulusan SMK ada dua indikator level utama yang harus ditingkatkan, yaitu yang pertama penyerapan lulusan itu sendiri, yang kedua di kualitas pembelajaran, karena bagaimanapun kualitas pembelajaran juga mempengaruhi dari tinggi rendahnya penyerapan lulusan kita. Lalu yang kedua adalah kemampuan numerasi. Ini ada 2 poin di sini ya. Jadi yang pertama itu ada kemampuan numerasi keterkaitan dengan kompetensi pada domain geometri. Lalu ada juga di sini kemampuan literasi juga di situ, yaitu kompetensi membaca teks sastra. Ini yang masih mendapatkan nilai berwarna kuning. Lalu ada juga di sini kemampuan literasi ya. Jadi ada, kalau kemampuan literasi itu lebih difokuskan di subindikator akar masalahnya, yaitu membaca, kompetensi membaca teks sastra. Sehingga mungkin pada saat anak-anak membaca teks ujian itu tidak secara menyeluruh, sehingga jawaban yang dipilih mungkin atau dimunculkan di situ masih belum tepat.
sehingga mengurangi dari nilai di kemampuan literasi karena tidak dibaca secara menyeluruh. Lalu yang keempat adalah di bagian kualitas pembelajaran, ini yang masih menjadi PR kita, yaitu yang pertama di kualitas pembelajaran mengenai metode pembelajaran, lalu yang kedua di refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dengan penerapan praktik yang inovatif. Ini adalah data real Bapak Ibu, data yang kita dapatkan. Dari mana data ini saya dapatkan? Dari raport mutu pendidikan tahun 2024, yang mana ini sudah ada beberapa peningkatan, tetapi memang masih ada banyak yang perlu kita benahi, salah satunya di bagian pembelajaran. Maka dari itu, ini perlu saya observasi lebih lanjut keterkaitan dengan perencanaan pembelajaran untuk kedepannya, supaya kita bisa meningkatkan ini PR kita. Jadi ada penyerapan lulusan, kemampuan numerasi, kemampuan literasi, dan kualitas pembelajaran. Untuk tahun 2025 harapannya nanti nilainya sudah menjadi warna hijau, tidak berwarna kuning. Yang pertama Bapak Ibu adalah perlunya kita memahami pembelajaran dan asesmen. Asesmen itu adalah penilaian. Jadi ada beberapa panduan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Lalu yang kedua pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik. Lalu yang ketiga ada perencanaan pembelajaran dan asesmen, termasuk di dalamnya alur tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat adalah merencanakan pembelajaran, dan yang kelima pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita pahami dalam pembuatan rencana pembelajaran di kelas. Prinsip pembelajaran intinya adalah karena kita sudah di era 4.0 ya, jadi sudah tidak lagi berlaku teacher center atau guru sebagai sumber utama, tetapi harus kita mengedepankan prinsip-prinsip pembelajaran yang interaktif. Jadi interaktif di sini ada interaksi antara guru dan murid, bukan hanya guru yang di depan berceramah begitu ya, tetapi bisa interaktif, ada tanya jawab yang terjadi di situ. Lalu yang kedua adalah inspiratif. Ini menjadi satu keteladanan dari kita dan menjadi sumber inspirasi yang positif bagi peserta didik. Lalu yang ketiga adalah prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Ini harus kita ambil juga karena peserta didik ini perlu mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Jangan sampai belum masuk begitu baru dengar nama gurunya saja anak-anak sudah berkeluh kesah. Halah, begitu ya, jangan sampai seperti itu. Sehingga ini perlu kita siasati bagaimana caranya supaya kegiatan pembelajaran ini bersifat menyenangkan. Lalu ada juga selain menyenangkan yaitu prinsip pembelajaran menantang. Jadi jangan hanya menyenangkan saja, tapi harus ada satu challenging bagi anak-anak begitu ya. Jadi ada satu hal yang mereka itu jiwa kompetitifnya harus dimasukkan di situ, supaya pembelajaran kadang-kadang kalau kita melaksanakan satu kegiatan asesmen saja, anak biasanya lebih cenderung suka yang ini ya, yang paling cepat. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada satu pembelajaran di situ yang menantang bagi anak-anak. Ayo yang pertama selesai, boleh istirahat, biasanya seperti itu. Atau yang pertama kada nilainya betul semua, yang nilainya 100 dapat reward apa. Jadi ada sisi challenging atau menantang di situ. Lalu yang kelima yaitu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Dan yang keenam, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat dan perkembangan serta psikologis peserta didik, sehingga memberi ruang yang cukup bagi anak-anak kita untuk bisa mengekspresikan kemampuan dalam diri mereka. Itu prinsip pembelajaran yang harus kita masukkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang
Untuk proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran Bapak Ibu, jadi yang pertama kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Tentu saja masing-masing dari Bapak Ibu kan sudah memahami CP ya, atau capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Lalu setelah dianalisis capaian pembelajarannya, kita tentukan tujuan pembelajarannya itu untuk apa dan alurnya bagaimana. Alur di sini adalah bagaimana proses transfer knowledge dari mungkin guru kepada siswa. Dengan cara apa proses transfer ini dilaksanakan gitu ya. Lalu selanjutnya setelah menyusun TP dan ATP, lalu merencanakan pembelajaran itu sendiri dan asesmennya seperti apa, karena tidak mungkin tanpa asesmen begitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk pembelajaran sesuai dengan tahapan peserta didik ini juga harus kita pahami betul ya. Jadi kita memberikan materi, kita memberikan asesmen itu sesuai dengan tahapan peserta didik. Ini juga kita perlu merancang asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran, pada saat pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Jadi untuk asesmennya tidak hanya di akhir saja, tetapi dari proses awal juga sudah kita laksanakan satu penilaian lah. Boleh nanti modelnya macam-macam, mau ada pretest, biasanya kan seperti itu. Buat lebih supaya kita bisa menilai sampai sejauh mana kemampuan anak sebelum kita berikan materi, bisa kita adakan satu pretest. Lalu kita sampaikan materi, lalu di akhir pembelajaran kita adakan post-test, seperti itu. Lalu perencanaan pembelajaran nanti tentu saja seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu sudah biasa membuat namanya modul ajar. Tentu saja di dalamnya ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran. Lalu yang ketiga ada asesmen. Nah ini semua dibuat, disusun dalam bentuk dokumen yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual. Jadi sudah tidak seperti dulu zamannya RPP, bikin pembelajaran RPP itu berlembar-lembar, semakin tebal semakin baik gitu ya. Bahkan sekarang itu sudah banyak sekali metode atau model dari perencanaan pembelajaran. Jadi ada yang modelnya hanya satu lembar saja, gitu ya. Modelnya hanya meliputi di situ tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya apa. Mungkin di situ disertakan juga nilai P5 yang diambil apa saja ya. Terus nanti disusun juga cara kita mengambil penilaiannya seperti apa. Itu sudah harus Bapak Ibu lebih bisa mendalam lagi di situ ya, di bagian perencanaan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk rencana pembelajaran ini nanti ada beberapa dokumen yang sudah mungkin Bapak Ibu susun di semester sebelumnya, tapi di sini saya kuatkan kembali. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Dulu kita kenal dalam istilah RPP begitu ya, tapi sekarang sudah beralih namanya, judulnya modul ajar ya. Intinya sebetulnya sama saja, hanya beberapa istilah-istilah yang diganti begitu ya. Dulu namanya prota, promes, silabus begitu ya. Sekarang istilahnya sudah berganti menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka dia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar itu sama seperti yang ada di RPP. Jadi intinya sama saja, hanya berganti nama ya, berganti nama dari RPP ke modul ajar. Lalu nanti Bapak Ibu tahapan-tahapannya menentukan tujuan pembelajaran, lalu menetapkan apakah yang akan dibuat begitu ya, dan memperhatikan komponen minimal dari modul ajar. Modul ajar tadi harus ada identitas sekolah, lalu harus ada di situ P5 yang dicantumkan apa, mungkin nanti di dalamnya ada langkah-langkah tujuan pembelajaran, ada sumber pustaka dan lain sebagainya dimasukkan ke dalamnya. Nah ini yang paling penting. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, ada identitas,
penulis modul identitas sekolah begitu ya. Ada kompetensi awalnya CP, lalu ada P5-nya di situ. Lalu sarana prasarananya juga harus dimunculkan, target peserta didik, elemen mana yang diambil begitu nggih. Lalu model pembelajaran yang digunakan apa. Lalu di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, asesmen. Di dalamnya kemarin saya melaksanakan satu supervisi, masih belum banyak Bapak Ibu yang mencantumkan pemahaman bermakna dan juga pertanyaan pemantik. Ini belum semuanya mencantumkan itu dalam modul ajarnya. Ini perlu sekali Bapak Ibu untuk pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik untuk memantik siswa di awal pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajaran dan refleksi dari peserta didik maupun dari Bapak Ibu guru. Di kolom lampiran itu nanti seperti biasa ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya juga nanti ada pengayaan remedial, ada bahan bacaan pendidik, ada glosarium dan daftar pustaka. Glosarium ini juga kemarin belum banyak Bapak Ibu yang mencantumkan glosarium. Jadi kata-kata yang sering dipakai dalam satu kali tatap muka, misalnya kalau dalam bahasa Inggris begitu ya, sedang membahas mengenai vacation ya. Jadi nanti glosariumnya ada vacation, ada beach, mungkin ada mountain dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke dalam glosariumnya. Mungkin kalau di matematika apa ya Pak? Ada tentang aljabar, nanti kata-kata glosariumnya apa saja yang biasanya sering digunakan dalam aljabar, pengurangan, penambahan, misalnya seperti itu. Itu kemarin saya temukan belum banyak Bapak Ibu yang menggunakan istilah glosarium atau kata-kata yang sering digunakan. Ya, tadi sekarang pertanyaan reflektif. Kita masuk ke bagian refleksi ya Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting dalam perencanaan pembelajaran karena yang pertama ini agar peserta didik itu selalu fokus dan mereka selalu bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Ditanyakan kepada anak-anak, tadi bagaimana anak-anak untuk kegiatan kita pada hari ini, kurangnya di mana, masih apa gitu ya, sehingga nanti ini bisa dijadikan satu evaluasi untuk ke depan supaya dalam kegiatan belajar mengajar bisa lebih baik. Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana saya mengelola pengalaman belajar yang mendorong peserta didik untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Kurang lebih untuk pertanyaan reflektif seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi ada nanti pertanyaan bagaimana saya akan menyesuaikan langkah, materi apa, terus yang berdasarkan dengan keunikan dan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah sekarang Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran mungkin kita sudah mengenal istilah backward model. Jadi di sini ada model pembelajarannya yang dibalik. Jadi kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya mau buat apa, baru kita menentukan langkah-langkahnya. Jadi bukan menentukan langkah-langkah dulu baru ke tujuan, tapi kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Baru ditentukan penilaian atau asesmen supaya bisa membuktikan bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan. Baru dilaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut. Ini namanya adalah backward model. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama ada kompetensi apa yang akan dicapai dari peserta didik. Lalu apa yang harus diketahui, apakah tujuan pembelajaran ini relevan dan sebagainya. Lalu di kolom yang kedua dimunculkan ketika peserta didik sudah mencapai tujuan, bentuk asesmennya apa saja, lalu kegiatan langkah-langkahnya apa saja, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, itu disampaikan bahwa kita bisa melihat kebutuhan belajar murid paling tidak dari 3 aspek, yaitu readiness atau kesiapan belajar siswa, yang kedua minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Jadi kesiapan siswa bagaimana mereka bisa mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Lalu minat murid, yaitu suatu keadaan mental yang dihasilkan respon terarah
kepada sesuatu atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Jadi minat murid mungkin lebih ke membaca atau lebih ke hitung-hitungan begitu. Lalu profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Jadi misal anak-anak ada mungkin yang cara belajarnya harus mendengarkan musik gitu guys, sehingga kita harus memahami betul-betul kebutuhan anak-anak kita itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke asesmen ya Bapak Ibu atau penilaian. Jadi nanti penilaian seperti yang kita ketahui ada dua. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif ya. Penilaian formatif itu untuk memberi informasi atau umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses belajar. Biasanya ini ada di awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui readiness atau kesiapan belajar siswa. Apa sih istilahnya? Pretest begitu ya. Lalu asesmen formatif ini juga dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Kalau dalam satu rentang waktu pembelajaran dari awal sampai akhir semester, biasanya Bapak Ibu mungkin mengadakan ulangan harian gitu ya, ulangan harian, atau mungkin di awal tadi saya sebut ada pre-test, ada post-test. Nah, yang namanya sumatif itu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Biasanya dilakukan di akhir semester gitu ya. Sehingga ini dilakukan di akhir proses pembelajaran atau bisa juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi ini bedanya antara penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Nah, ini inspirasi instrumen. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat dalam modul ajar begitu ya, ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif, bisa dilakukan dalam bentuk rubrik, ada checklist, ada catatan anekdotal, ada grafik perkembangan atau kontinum di situ. Ada juga menggunakan teknik observasi, menggunakan teknik kinerja atau project atau tes tulis. Nah, kalau di PAUD atau di fase A itu asesmen sumatif diharapkan tidak menggunakan dalam bentuk tes baik lisan ataupun tulisan. Tapi kalau kita kan sudah di fase E dan F ya, sehingga bebas memilih mau bentuk penilaian yang seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang sering terjadi, miskonsepsi ya, atau pemahaman yang salah mengenai formatif. Asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Ini salah ya Bapak Ibu, jangan menggunakan asesmen formatif untuk laporan hasil belajar karena belum mencapai tujuan akhirnya. Asesmen formatif harus menggunakan rubrik dan berbentuk tes tulis. Nah, ini juga salah ya Bapak Ibu, karena asesmen formatif itu ada banyak sekali metodenya dan bentuknya pun tidak harus tulis, tapi juga bisa menggunakan lisan. Lalu yang ketiga, asesmen formatif harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau asesmen formatif menggunakan semua bentuk instrumen repot ya, jadi kita pilih salah satu instrumen saja dalam satu tujuan pembelajaran. Nah, ini yang benar ya, jadi digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, dapat menggunakan berbagai bentuk dan teknik, dan asesmen formatif tidak harus menggunakan seluruh bentuk instrumen, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini miskonsepsi asesmen sumatif. Ya, ada pemahaman yang salah tentang asesmen sumatif yang sering sekali terjadi. Contohnya, asesmen sumatif harus bentuknya tes tulis. Seperti kita kalau ulangan akhir semester atau sumatif akhir semester SAS begitu ya. Itu tidak harus dalam bentuk tulis sebetulnya. Bisa juga dalam bentuk tes yang lain atau misalnya lisan, project dan lain sebagainya. Lalu asesmen sumatif harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang sempit di jam dan hari seperti UTS dan UAS. Itu juga salah sebetulnya ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilaksanakan kapanpun asal tujuan akhirnya sudah selesai begitu ya, atau materinya sudah selesai. Lalu hasil dari asesmen sumatif harus berupa angka, itu juga miskonsepsi.
Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan ya, jadi hasil dari asesmen sumatif bisa berupa deskripsi dari tujuan pembelajaran yang sudah dicapai. Jika berupa angka, maka perlu tetap dijelaskan maknanya. Jadi ini kalau misalnya dalam rapot gitu ya, ada nilai, ada deskripsinya gitu. Nah, sekarang refleksi diri Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik juga perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang sudah dilakukan. Pendidik kita juga perlu melakukan refleksi paling tidak 1 semester 1 kali, paling tidak ya. Jadi kita refleksikan diri sampai sejauh mana kemarin saya berproses dalam kegiatan belajar mengajar supaya nanti ke depan bisa lebih baik. Selain dengan refleksi diri, kita juga refleksi dengan sesama rekan sejawat. Misal saya dengan Pak Saidan atau Pak Heri dengan Bu Rifta gitu ya. Saling menilai satu sama lain sampai sejauh mana nanti kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Ini berfungsi untuk membangun budaya saling belajar, saling kerjasama, dan saling mendukung. Sebagaimana refleksi diri, refleksi sesama pendidik juga paling tidak dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Lalu yang ketiga, refleksi oleh kepala sekolah. Nah, ini nanti penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah tujuannya 1, membangun budaya reflektif. Jadi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran yang terus-menerus. Lalu yang kedua, memberi umpan balik secara konstruktif. Ini juga kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memberi masukan, saran gitu ya kepada Bapak Ibu guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting adalah refleksi oleh peserta didik. Ini juga perlu Bapak Ibu kita mencoba gitu ya merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan kepada peserta didik. Jangan sampai kita merasa sudah sempurna begitu ya, padahal mungkin bagi anak-anak lah ibu kayak gini gitu ya. Ini juga perlu 1 untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab, lalu membangun budaya transparansi, lalu yang ketiga membangun suasana belajar yang partisipasif, dan yang keempat melatih peserta didik untuk mampu berpikir secara kritis. Jadi menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Itu Bapak Ibu untuk kegiatan perencanaan pembelajaran. Harapannya ke depan tentu saja saya ingin mendapat satu hasil dari perencanaan pembelajaran yang nanti Bapak Ibu buat. Mungkin dalam bentuk modul ajar yang sudah disusun untuk semester 2 karena ini kita sudah mau mendekati semester kedua ya. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan satu mungkin diskusi dulu nih kepada Bapak Ibu. Mungkin selama kita berjalan dalam 1 semester kemarin, Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan di semester 1, ini kan berarti sudah berjalan ya, sudah selesai begitu ya. Apa saja mungkin ada kendala yang terjadi di lapangan, mungkin berbeda dengan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun, atau mungkin ada kendala-kendala yang lainnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan mumpung kita ketemu berembuk bareng begitu ya, berdiskusi bareng-bareng supaya nanti kita coba temukan alternatif solusi supaya tidak terjadi lagi di semester ke depan. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan? Dari saya Bu. Oke, Pak Saidan. Monggo Pak Saidan. Terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Untuk tadi yang dari Bu Dian menyampaikan itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Ibu ada 4 prinsip pembelajaran. Yang pertama ada interaktif, ada inspiratif, ada menyenangkan dan menantang gitu ya. Dari yang sudah dilaksanakan ya refleksi Ibu untuk dari saya sendiri ingin menyusun pembelajaran yang interaktif. Nah, untuk yang menyusun pembelajaran interaktif itu saya biasanya terkadang membuat games gitu Ibu. Tapi gimana kita untuk menyusun games yang
anak itu rasanya senang gitu ya, nggak dari saya sendiri yang merasa senang gitu, dan juga sesuai konteks materi Bu. Jadi kadang kita terkendala kehabisan ide untuk menentukan game-game yang melibatkan anak gitu. Jadi tidak terpaku pada saya sendiri gitu, bagaimana cara kita biar kita lebih interaktif lagi kepada anak. Nah itu yang masih jadi kendala pada saat pembelajaran Bu. Jadi itu bagaimana nih caranya untuk bisa menyusun games yang menyenangkan buat anak. Oke. Langsung saya jawab saja ya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu di kelas menemukan kendala yang sama begitu ya. Kalau keterkaitan dengan prinsip pembelajaran tadi ya Pak Saidan ya, harus interaktif itu memang betul, sehingga kesannya di kelas itu tidak membosankan gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa suasana belajar menjadi interaktif, salah satunya dengan games. Kalau zaman sekarang itu kan sudah banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bisa membuat situasi suasana kelas itu sangat menyenangkan. Biasanya nanti Pak Saidan gitu ya, nanti mungkin harus lebih eksplor lagi, mencari kira-kira aplikasi games apa yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran yang Pak Saidan hadapi di mapel matematika misalnya ya. Contohnya bisa pakai Kahoot. Di Kahoot itu kan banyak sekali model-model atau contoh-contoh dari pembelajaran matematika. Atau selain Kahoot juga bisa pakai Quizizz ya. Atau mungkin ada yang lain yang bisa dipakai selain Kahoot, Quizizz, Bapak Ibu? Kahoot. Iya, Kahoot. Ya. Iya, Kahoot ya, Kahoot. Ya biasanya masih gamenya yang kayak tepuk kayak semacam ice breaking. Iya, kayak ice breaking. Jadi Ya. masih jadinya biasanya kehabisan ide. Nah itu mungkin nanti bisa Pak Saidan mencari satu model begitu ya, coba dieksplor di Kahoot gitu ya, tulisannya KAHOOTS gitu ya, Kahoot atau di Quizizz begitu ya. Itu nanti banyak sekali contoh-contoh materi-materi yang sesuai. Itu biasanya sudah lengkap banget dari berbagai jenis kelas ya, dari kelas SD, SMP, SMA, SMK, bahkan itu juga sudah banyak sekali yang ada di situ. Jadi nanti bisa, dan itu pun anak-anak kan bisa langsung main secara online begitu, sehingga mereka tidak ngantuk di kelas gitu. Itu mungkin ya Pak Saidan, jadi lebih dieksplor lagi untuk pemahaman yang di games tadi. Jadi supaya tidak terkesannya monoton, bisa menggunakan model-model permainan atau games online. Nah, anak-anak kan sekarang sudah bawa handphone satu-satu ya, itu juga bisa nanti jadi salah satu alternatif atau cara. Begitu ya Pak Saidan ya. Oke, silakan, barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan? Iya, saya Ibu. Oke, Bu Rifta, silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mau menanyakan, tadi kan seperti hasil rapot sekolah kita masih ada kurangnya kemampuan numerasi siswa. Pendekatan pembelajaran seperti apa sih yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa? Karena kebanyakan siswa kita itu takut dalam beberapa pembelajaran yang mengandung numerasi. Angka-angka gitu ya, takut angka-angka gitu ya. Itu saja? Oke. Terima kasih Bu Rifta. Ini matematika ya biasanya ya, kalau numerasi walaupun tidak hanya melulu di matematika saja, tetapi bisa diinkludkan di mata pelajaran yang lain. Untuk peningkatan di numerasi, mungkin ini salah satu model saran saja ya ke Bu Rifta ya. Jadi tadi menumbuhkan rasa senang anak terhadap pelajaran dulu ya, karena ini yang paling penting. Biasanya kalau anak sudah senang sama pelajarannya, apalagi sama gurunya begitu ya, itu biasanya minat anak juga akan lebih condong terbawa ke sana. Jadi bagaimana kita membawa diri sebagai pendidik, sebagai guru untuk bisa memikat anak, bagaimana caranya supaya bisa senang terhadap apa yang kita sampaikan. Nanti setelah itu mungkin bisa dimasukkan juga di situ, selain menggunakan games tadi ya, kan bisa salah satu alternatif cara untuk bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin juga disisipkan juga segi menantangnya. Jadi ada challengingnya di situ, balapan mengerjakan soal yang dapat
yang bisa mengerjakan soal 5 dan betul semua dapat coki-coki misalnya, atau dalam bentuk kalau misalnya itu ya bintang lah gitu, kalau di stempel apa dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif caranya seperti itu mungkin Bu Rifka. Jadi menumbuhkan rasa challenging atau menantang, rasa tertantang anak supaya bisa mengerjakan matematika, supaya bisa dapat coki-coki misalnya. Kita kasih reward-reward yang kecil-kecil saja dulu, nggak masalah. Begitu ya Bu Rifka ya. Ya, itu bisa jadi salah satu alternatif. Monggo, barangkali ada yang lain lagi? Saya Bu. Oh, gitu, Bu Nunung. Terima kasih. Tadi pada saat pemaparan itu ada di sini ada prinsip pembelajaran. Yang pertama, yang ketiga yaitu menyenangkan. Nah, pada saat pembelajaran setelah teori itu kan kita ada praktek ya Bu. Nah, pada saat praktek itu saya ada kendala dengan alat praktek yang belum mencukupi dengan jumlah siswa yang ada. Nah, itu bagaimana cara menanganinya dalam hal tersebut, karena dengan praktek itu anak biasanya akan lebih senang dan menantang ingin pekerjaan itu selesai dengan sempurna. Ya, begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunung. Barangkali ini Bapak Ibu yang ini kan Bu Nunung produktif ya, ada mungkin pernah mengalami hal yang sama, lalu bagaimana caranya begitu, mungkin ada yang mau disampaikan? Izin menjawab Ibu. Silakan Pak Heri. Tumben ya. Saya itu sama persis Silakan, Pak. saya Bu Nunung. Masalahnya di alat ya, karena Otomotif ya Pak ya? Iya, jumlah siswa sama peralatannya itu tidak seimbang. sama. Salah satu contohnya adalah alat jangka sorong. Kami cuma ada beberapa dan tidak bisa disampaikan dengan maksimal. Terus kami punya cara pakai aplikasi yang seperti simulator jangka sorong. Itu aplikasi dari Jerman kalau nggak salah. Waktu itu saya berikan link ke siswanya, itu sangat efektif Bu. Mungkin itu salah satunya. Mungkin kalau dari Bu Nunung yang tahu persis, Bu Nunung mungkin alat apa yang harus dipakai atau mungkin jenis aplikasi apa yang mau Iya, terima kasih informasinya. seperti itu Bu. Jadi apa namanya ya, menggantikan begitu ya, menggantikan alat yang seharusnya ada tapi digantikan menjadi online gitu ya. Tadi kan ada simulator pakai link atau aplikasi online. Itu salah satu cara untuk menyiasati ya, karena di jurusan otomotif jangka sorong belum ada sejumlah siswa begitu guys, sehingga Pak Heri mencari satu alternatif solusi untuk mengatasi itu, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Jadi mungkin kalau di Bu Nunung misalnya di jurusan MPLB ya kan, mungkin berkaitan dengan peralatan komputer, mungkin nanti bisa dimaksimalkan Bu Nunung, dibuat satu jadwal bergantian. Jadi anak-anak mungkin sebagian masuk ke dalam lab, sebagian di kelas begitu nggih, dan nanti bisa bertukar shift. Jadi nanti itu bisa salah satu cara untuk mengatasi dari ketidakseimbangan antara peralatan dengan jumlah siswa. Mungkin begitu nggih. Iya, terima kasih. Monggo, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada? Ya, Bapak dan Ibu, kiranya seperti itu nggih untuk kegiatan saya ini lebih banyak ingin menyampaikan apa saja yang menjadi prioritas kita tadi ya. Intinya adalah di rapot pendidikan mutu bahwa kita masih punya banyak sekali PR yang berwarna kuning, ada kemampuan literasi, numerasi, penyerapan lulusan SMK begitu ya, dan juga kualitas pembelajaran. Nah, ini nanti untuk literasi, numerasi ini berkaitan erat dengan perencanaan pembelajaran. Jadi bagaimana kita memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang bisa memasukkan mungkin kemampuan literasi dan kemampuan numerasi anak gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya di rapot pendidikan di tahun depan 2025 itu bisa
lebih baik, warnanya sudah bisa hijau semua gitu. Amin. Jadi nanti silakan untuk Amin. maksimalkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi nanti bisa dimaksimalkan ya Pak Agus Yes, siap, untuk Ibu. perencanaan pembelajarannya supaya nanti hasil yang kita dapat juga bisa maksimal. Begitu Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, nanti langsung di eksekusi begitu ya untuk persiapan di semester 2 atau semester genap. Di perencanaan pembelajarannya kita maksimalkan untuk mengacu di poin-poin keempat itu yang masih pending. Itu saja yang bisa kita bahas pada kegiatan di hari ini. Harapan saya tentu saja nanti ada, yaitu kembali lagi kita harus melakukan satu perencanaan yang matang, yang baik supaya nanti hasil di raport mutu pendidikan juga bisa lebih maksimal lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.